Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang Didokar, karya autor Jenny Tawardi, dengan mengisi suara Rumi. Dilarang menyewa gedung. Selamat mendengarkan. Di rumah keluarga Pramana. Apa? Tidak boleh menyewa gedungnya? Raja tampak marah ketika mendengar kalimat yang baru saja diucapkan oleh ayahnya. Iya, ayah sudah bicara langsung pada Tuan Alexander, tapi dia tidak mengizinkan ayah memakainya lagi untuk pernikahanmu, meskipun itu atas nama Ziko. Jelas Arsya. Ayah, bagaimana sih? Untuk Kak Aira saja ayah mau mengusahakan. Kenapa untukku tidak bisa? Reisha berdecak kesal. Maaf nak, ayah sudah berusaha, tapi Tuan Alexander tidak mau memberikannya. Katanya dalam satu keluarga hanya satu orang yang boleh memakainya, dan dia mempertimbangkan karena Aiden bekerja di perusahaannya dan merupakan salah satu karyawan terbaiknya. Jelas Harsha. Yang sebenarnya terjadi, Harsha menelpon Dean. Maaf Tuan, Tuan Muda tidak mau memberikan izin sewa gedung untuk pernikahan Reisha dan Ziko, ucap Dean. Tapi kenapa? Tanya Harsha heran. Mereka sudah sangat menyakiti Airaku. Aku tidak mau gedungku dipakai untuk mereka. Aku tidak sudi jika kedua sampah itu menginjak gedungku lagi. Begitu kata Tuan Muda. Jelas Dean. Ternyata Aiden sangat membenci Reisha dan juga Ziko. Batin Harsha. Lalu apa yang harus saya katakan kepada mereka? Pasti ada alasan kenapa Alexander menolak izin sewa gedung, ucap Harsha. Katakan pada sampah itu bahwa gedungku hanya bisa disewakan untuk satu orang dalam satu keluarga. Begitu kata Tuan Muda. Terang Dean. Ya sudah, terima kasih untuk informasi detailnya Dean. Kau mengcopy paste ucapannya dengan baik, ucap Harsha. Sama-sama Tuan, saya memang tidak pernah menyaring ucapan Tuan Muda, karena semua yang dikatakannya adalah mutlak, sahut Dean. Alasan macam apa itu ya? Peraturan seenaknya dibuat. Apa dia tidak butuh uang lagi? Jika aku bisa bertemu dengannya, maka aku akan merobek masker dan mematahkan kacamata jeleknya itu, lalu mencolok kedua matanya. Seru Reisha. Wah, kau kejam sekali, seru Aiden dari ambang pintu ruang keluarga. Semua menoleh ke sumber suara, dan ternyata itu adalah Aiden dan Haira yang sedang berdiri di ambang pintu. Haira menghampiri Laras dengan meluknya. Dia juga meluk Harsha. Apa kabar sayang? Tanya Laras. Baik bu, sahut Aira sambil tersenyum. Kakak, tumben sekali kemari. Apa kalian kehabisan uang? Oh iya, aku lupa. Karyawan rendahan pasti gajinya sedikit ya. Pasti kalian kekurangan. Reisha tersenyum sinis. Dasar kurang ajar. Ingin sekali aku robek mulut sampahmu itu. Batin Aira. Aku hanya rindu pada ibu dan ayah. Aku kan tidak datang jika saat perlu saja. Sebagai anak berbakti, harusnya mengunjungi orang tua tanpa disuruh. Atau karena hal penting saja. Setelah menikah, jangan lupakan orang tua dong. Haira juga menatap sinis ke arah Reisha. Mana suamimu? Harusnya ikut juga kemari. Sesibuk apapun suami, harusnya bisa menyempatkan diri mengantar istri. Apalagi ia menyangkut masalah penting. Aduh, terlalu sibuk mengejar dunia. Sampai istri sendiri biarkan begitu saja. Reisha terbakar mendengar ucapan Haira. Maklum saja kakak, jika itu CEO, perannya sangat penting. Apalagi dia pimpinan yang sangat dihormati di dunia bisnis. Ya, namanya juga orang kaya. Sindir Reisha. Sudahlah Haira, jangan buang energimu untuknya, ucap Aiden. Haira menghela nafas pelan. Dia dan Aiden pun duduk. Aiden, bagaimana Tuan Alexander bisa memberikan izin gedung untukmu? Kau kan hanya orang miskin. Reisha berkacak pinggang. Kalau bukan karena aku sedang menyamar, pasti aku sudah menyompal mulut sampahmu dengan bara api, batin Aiden. Mungkin karena aku karyawannya, jadi dia memberikan izin, sahut Aiden. Tapi kenapa dia tidak mau memberikan izin sewa gedung untuk pernikahanku? Reisha semakin terlihat kesal. Mana aku tahu, kau kira aku peramal, ucap Aiden dengan acuh. Katakan pada tuanmu itu, jika dia itu bukan apa-apa, aku sampai dia agar jatuh miskin. Reisha semakin terbakar emosi. Tutup mulutmu. Dengan sekejap pun aku bisa membuat kalian jatuh miskin, batin Aiden. Baiklah,
Omonganmu ini akan aku sampaikan ke Tuan Alexander, ucap Aiden. Tasya langsung gegagapan. Jangan, dasar tukang ngadu. Jika kau tidak suka padaku, karena harus mengadu padanya, bilang saja kau iri padaku. Oh ya, aku punya nomor manajer. Mungkin sekarang masih sempat jika aku menelponnya, agar dia menyampaikan pada Tuan Alexander. Aiden mengeluarkan ponselnya hendak menelpon. Jangan, Tasya merebut ponsel milik Aiden. Kenapa adik ipar? Apa kau takut? Tanya Aiden. Tidak, aku hanya tidak mau berurusan dengannya. Tasya menyilangkan tangannya di dada. Aiden hanya menyunggingkan senyuman melihat Tasya yang berhasil dia kerjai. Sedangkan Haira hanya tertawa kecil melihat Tasya yang kelagapan dan ketakutan. Sini kembalikan ponsel murahan milikku. Nanti tanganmu gatal menyentuh barang orang miskin, pinta Aiden. Tasya langsung menyerahkan ponsel itu kepada Aiden dan mengelap tangannya dengan tisu basah. Sudah, ayo makan siang, ajak Laras yang sangat ingin menengahi perdebatan anak-anaknya. Mereka menurut dan ikut ke ruang makan. Perdebatan bodoh tadi memang langsung membuat mereka lapar. Setelah selesai makan, Zico pun datang untuk menjemput Tasya. Namun ada hal yang membuatnya merasa risih, yaitu melihat keberadaan Aiden. Entah kenapa hatinya masih tidak rela jika Haira bersama dengan Aiden. Bagaimana bisa ayah Harsha menjodohkan salah satu putrinya dengan pria seperti dia? Yang ada putrinya menjadi beban ejekan orang, atau mungkin akan menjadi tulang punggung keluarga, dan pria miskin ini akan menumpang hidup badan selamanya, batin Zico sambil melirik Aiden. Apa lihat-lihat? Apa kau tidak rela jika mantan kekasihmu menjadi istriku? Siapa suruh menyia-nyiakannya? Aku berusaha payah membuatnya bahagia, dan kau seenaknya melukai Hairaku. Dasar sampah, batin Aiden yang juga melirik Zico dengan tatapan sinis. Sayang, bagaimana? Tanya Zico kepada Tasya. Sayang, Alexander tidak mau menyewakan gedungnya untuk pernikahan kita. Alasannya, karena satu keluarganya boleh sekali memakai gedung itu. Bagaimana sayang? Tidak ada yang mampu menyaingi gedung itu. Bahkan gedung Atmaja pun kalah oleh kemegahan gedung Alexander. Tasya merengek sambil berkelit manja di tangan Zico. Cih, menjijikkan, batin Haira. Apa? Alasan macam apa itu? Dia pikir dia siapa? Dewa? Zico ikut kesal. Ayah, berikan nomor ponsel sekretarisnya. Aku akan menelponnya, ucap Zico. Harsha memberikan nomor sekretaris Alexander kepada Zico. Sebuah nada sambung pun terdengar. Halo, selamat siang. Ini dengan Alexander Group. Ada yang bisa saya bantu? Berikan nomor ponsel Alexander. Aku Zico Atmajaya, ucap Zico dengan bangga. Maaf Tuan Alexander tidak bisa berbicara dengan Anda. Apa ada pesan yang ingin Tuan tinggalkan? Zico terlihat geram. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.